Putar di sini, putar ke sini, kembali, kembali, kembali. Saat ini, para pemirsa yang budiman, seperti yang bisa Anda lihat, serangan udara agresif terjadi di Bandara Internasional Sanaa hingga saat ini. Dengan 2 serangan yang mengenai landasan pacu, landasan lepas landas, dan mendarat di sini, seperti yang bisa Anda lihat. Terima kasih. Arab Saudi memulai perang melawan Iran setelah membombardir bandara internasional di Yaman. Ketika pesawat Iran dari Mahan Air mencoba membawa kembali ke wilayah yang dikuasai Houthi, sebuah delegasi yang telah menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Ali Khamenei di Teheran. Landasan pacu menerima serangan, ledakan terjadi di kompleks tersebut, dan pesawat akhirnya dialihkan ke Al-Hudaidah, yang juga berada di bawah kendali kelompok yang didukung Iran. Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan didukung oleh Arab Saudi menyatakan bahwa operasi tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya pesawat setelah adanya peringatan terhadap penerbangan Iran tanpa izin. Kelompok Hutsi secara langsung menuding Riyadh, menyatakan bahwa fase penurunan ketegangan telah berakhir dan berjanji akan memberikan respons. Namun, tindakan dari struktur militer yang terkait dengan kubu Saudi terhadap pesawat Iran justru menyeret Riyadh ke pusat perhatian. Perang yang coba dikendalikan Trump dengan kekuatan di Selat Hormuz. Serangan itu juga terjadi saat pelabuhan-pelabuhan di Teluk mencari jalur pelarian dan Washington meningkatkan serangan terhadap fasilitas Iran. Apa yang ingin dicegah Arab Saudi di Yaman? Mengapa pesawat Iran menjadi target? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Sampai jumpa lagi. Berlanggananlah ke saluran ini dan aktifkan lonceng untuk menerima notifikasi tentang video berikutnya. Santro. Jangan lupa berlangganan saluran ini. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Serangan itu mengenai landasan beberapa saat sebelum pesawat tiba. Gambar yang dirilis oleh saluran Houthi Hult Al-Mazira menunjukkan proyektil mengenai area bandara dan ledakan hebat tak lama kemudian. Kementerian Pertahanan dari pemerintah yang berbasis di Aden menyatakan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk mencegah pendaratan. Beberapa jam kemudian, juru bicara militer menginformasikan bahwa pesawat tersebut melanjutkan perjalanan ke Rodeida, sekitar 150 km barat daya Sanaa di pesisir Laut Merah, dan mendarat di sana. Kisah di dalam pesawat menjelaskan mengapa kasus ini menjadi isu regional. Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman mengatakan bahwa Iran telah meminta izin untuk penerbangan Mahan antara Teheran dan Sanaa. Misi tersebut adalah untuk memulangkan delegasi Houthi yang melakukan perjalanan ke pemakaman Ali Khamenei. Permintaan itu ditolak. Meskipun demikian, menurut Rashad Al-Alimi, kelompok Houthi tetap bersikeras untuk menerima pesawat tersebut di luar aturan penerbangan sipil. Bagi pemerintah Aden, penerbangan itu merupakan pelanggaran kedaulatan Yaman dan menjadi bukti lain dari pengaruh politik dan militer Teheran terhadap kelompok tersebut. Perjuangan untuk Israel, perjuangan untuk Islam. Jadi kami melaporkan sekarang, pada saat yang sama ketika kami tiba di Bandara Al-Hudaidah dan pesawat itu sudah berada di tangan kami. Pada saat yang sama, pesawat musuh membombardir Bandara Sanaa hampir bersamaan. 6 serangan udara memaksa pilot untuk berbelok di udara dan mengarahkan pesawat ke Al-Hudaidah. Seperti yang telah kami perhatikan sebelumnya, Assalamualaikum. Perjalanan ini adalah salah satu perubahan di Jerman yang tidak kalah penting. Menteri Pertahanan Jenderal Taher Al-Akili menyatakan sebelum serangan bahwa upaya diplomatik untuk mencegah penerbangan Iran tanpa izin telah menemui jalan buntu. Dia memperingatkan bahwa setiap pesawat yang dianggap bermusuhan akan dihadapi dengan cara yang tersedia. Pernyataan itu diikuti dengan pemboman landasan pacu. Itu bukan kesalahan identifikasi.
Ada keputusan yang disengaja untuk memblokir koridor udara yang digunakan oleh Iran untuk mencapai wilayah yang dikuasai oleh Houthi dan Houths. Yahya Sareh, juru bicara militer Houthi, menuduh Arab Saudi melakukan serangan tersebut dan menyebut tindakan itu sebagai agresi terbuka. Dia menyatakan bahwa masa penurunan ketegangan telah berakhir dan Riyadh akan menghadapi konsekuensinya. Pemerintah Saudi belum memberikan tanggapan segera. Namun, pemerintah yang menjalankan operasi tersebut didukung oleh Riyadh dan menganggap masuknya pesawat Iran sebagai ancaman bagi Prancis. Kedaulatan Yaman tidak dianggap penting. Allahu Akbar! Matilah Amerika! Matilah Israel! Kutukan atas Yahudi! Kemenangan untuk Islam! Dan pesawat Iran itu dibawa ke kota Hodeidah. Allahu Akbar, matilah Amerika, matilah Israel, kutukan atas Yahudi, kemenangan untuk Islam. Halo teman-teman. Prancis tidak memedulikan kedaulatan Yaman. Setelah bertahun-tahun relatif tenang antara Saudi dan Houthi, serangan ini membuka kembali sebuah front yang mampu membawa rudal dan drone kembali mendekati kota-kota, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur energi Saudi. Ketegangan sudah meningkat pada awal Juli ketika kelompok Houthi menuduh pesawat Saudi mencoba menghalangi operasi udara Iran lainnya di dekat Sana'a. Sekarang landasan pacu telah terkena serangan dan semua bandara di Yaman sempat ditutup sementara oleh otoritas yang terkait dengan pemerintah yang diakui. Wilayah udara Yaman kini menjadi penghalang aktif terhadap pergerakan Iran. Hans Grundberg, utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Yaman, memperingatkan risiko eskalasi yang lebih luas dan menyerukan dialog untuk menjaga ketenangan relatif yang telah dipertahankan sejak 2022. Gencatan senjata telah menghentikan sebagian besar serangan langsung antara koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan kelompok Houthi, namun tidak menyelesaikan perang. Kelompok tersebut tetap bersenjata, mempertahankan kendali atas Sana'a, dan memperkuat hubungannya dengan Teheran. Serangan terhadap bandara utama di ibu kota menekan keseimbangan rapuh ini. Eskalasi di Yaman terjadi saat Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Iran di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengumumkan dimulainya kembali blokade laut terhadap kapal-kapal Iran dan menyatakan bahwa Washington akan mengenakan biaya 20 atas muatan yang melewati wilayah tersebut untuk membiayai keamanan jalur tersebut. Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan bertindak sebagai penjaga selat tersebut dan menuduh Iran telah melanggar kesepakatan yang dibuat pada bulan sebelumnya. Garda Revolusi menanggapi bahwa lalu lintas hanya akan dinormalisasi jika intervensi Amerika berakhir dan memperingatkan tentang risiko baru di sektor minyak dan gas. Momentum ekonomi tidak berpihak pada Washington. Sebuah analisis yang diterbitkan oleh Responsible Statecraft mengungkapkan bahwa cadangan minyak global yang terpantau telah turun antara 360 hingga 370 juta barel sejak akhir Februari. Hanya sekitar 21 juta barel yang berhasil dipulihkan setelah kesepakatan antara Washington dan Teheran yang setara dengan hanya 5% dari penurunan sebelumnya. Cadangan strategis Amerika juga telah turun dari sekitar 415 juta menjadi 330 hingga 335 juta, yaitu 177 juta barel. Estoque komersial, minyak mentah, bensin, dan destilat tetap berada di bawah rata-rata musiman 5 tahun terakhir. Amerika Serikat berada sekitar 4 bulan lagi menuju pemilihan paruh waktu. Lonjakan baru pada harga minyak bisa langsung memengaruhi harga bensin, makanan, tiket, transportasi, dan energi selama masa kampanye. Trump bisa memerintahkan serangan tambahan dan meningkatkan perlindungan angkatan laut, tetapi dia harus mendapatkan hasil dengan cepat. Semakin luas konflik menyebar ke Yaman, pangkalan-pangkalan di Teluk dan jalur-jalur perdagangan, semakin besar pula biaya politik di dalam Amerika Serikat. Uni Emirat Arab sudah mencari jalan keluar. DP World berencana membangun pelabuhan multipurpose baru dan terminal kontainer di Fujairah, di pantai timur, menurut informasi yang dipublikasikan oleh Financial Times dan disebarluaskan oleh Facebook. Proyek ini akan memungkinkan penerimaan kargo di luar Selat Hormuz dan mengangkut produk melalui darat ke Dubai dan tujuan lainnya.
Meskipun demikian, inisiatif ini menunjukkan ketakutan akan gangguan berkepanjangan di Teluk, karena Jebel Ali bergantung pada akses melalui selat yang terancam oleh Iran. Pada saat yang sama, Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan bahwa 3 kendaraan permukaan tak berawak Corsair menghantam sebuah fasilitas pemeliharaan, kapau selam, dan kapau di pangkalan Angkatan Laut Bandar Abbas. Menurut Komando Amerika, ini adalah penggunaan pertama drone laut Amerika Serikat dalam pertempuran. Amerika Serikat menekan infrastruktur militer Iran dan berusaha menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Pemerintah Yaman yang didukung oleh Riyadh mencegah kedatangan pesawat Iran ke Sanaa. Uni Emirat Arab mencari jalur perdagangan baru. Iran mempertahankan kelompok Houthi sebagai kekuatan yang mampu mengancam Laut Merah dan Arab Saudi. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang berfokus untuk memastikan Anda tetap mendapat informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.